Jadi kemarin ini kan kita sudah belajar sebenarnya ya, cuma dalam bentuk yang sederhana, penyampaiannya penjelasan dari buku ini belum mendetail. Hari ini kita belajar secara rinci apa itu pengolahan data atau paling penting data. Judul bab kalian kan judulnya pengolahan data ya. Pengolahan data. Berarti di sini apa yang diolah? Datanya. Tahukah kalian apa itu data? Data adalah informasi. Data adalah Oke, cuma satu orang. Apa? Data adalah informasi yang berasal dari suatu Oke, itu berdasarkan buku. Mungkin tanpa buku. Itu apa? Pernah kan kalian pernah dengar data? Pernah dengar data sebelumnya? Nah, data yang dimaksud contoh. Kalian punya nama tidak? Punya. Kalian punya warna kesukaan tidak? Punya. Contoh lagi, kalian ini laki-laki atau perempuan sudah tahu apa belum? Tahu. Nah, itu namanya data. Jadi data itu adalah keterangan dari suatu hal. Dan keterangan itu sifatnya fakta atau sebenarnya, bukan bohong-bohongan. Jadi misalnya Safa, jadi selalu laki-laki, kamu salah, jadi datanya salah. Nah, yang dikatakan data itu harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, sesuai dengan fakta, itu disebut sebagai data. Jadi disimpulkan bahwa data adalah, ditulisnya di bukunya, data adalah data adalah informasi berupa fakta atau keadaan sebenarnya. Jadi adalah informasi berupa fakta atau keadaan sebenarnya yang diperoleh atau didapatkan dengan cara mengenal langsung, siaran singkat, dan lain-lain. Oke, sudah ya? Jadi data ini ternyata setelah disampaikan pada kata melalui buku tadi, disimpulkan bahwa data adalah sebuah informasi berupa fakta atau keadaan sebenarnya dari suatu hal, apapun itu yang mau kalian ketahui, dan kemudian cara memperolehnya atau cara mendapatkannya dengan cara pengenalan langsung, usia singkat dan lain sebagainya dijelaskan setelah itu. Nah, berupa apa saja data itu? Data dapat berupa simbol dan atau angka. Jadi data itu munculnya karena tadi sebuah informasi kan, bisa berupa simbol. Simbol itu apa tuh? Bisa kalimat, bisa kata dan lain sebagainya, atau bisa gambar tertentu. Itu disebut dengan simbol. Oke, saya nambahin simbol, kata, dan angka. Oke. Kalau di buku kan disebutkan simbol dan angka ya. Data itu wujudnya atau bentuknya itu bisa berupa simbol atau angka. Ya. Saya jelasin. Ternyata enggak juga harus berupa keduanya, ada juga yang berupa kata atau kalimat. Contohnya tuh, data yang bentuknya simbol itu yang bagaimana? Oke, coba cek. Kalau kalian memperoleh data lalu disajikan dalam bentuk gambar, gambar itu diagram gambar ya. Ada di halaman berapa kemarin ya? Sekarang sudah kepala kita. Nah, di halaman 36. Nah, itu kan bentuknya gambar. Nah, itu disebut sebagai
sekian dan lain sebagainya. Nah, kalau berupa angka, kalian pasti sudah tidak asing, banyak sekali contoh-contoh di buku kalian yang tabel diagramnya itu berisi angka ya. Sebelum kita ini mengolah data lebih dalam atau mempelajari data lebih dalam, ternyata ini apa namanya pelajaran data atau data intinya diolah, dikumpulkan dan lain sebagainya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ini kan juga sudah dijelaskan ya. Hampir semua materi yang kita pelajari itu ternyata berkaitan dengan Al-Quran. Dalam agama kita, agama Islam itu sudah banyak diajarkan ilmu di dalam kitab suci kita Al-Quran, lalu ternyata diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau di pelajaran yang lain mungkin berbicara tentang kebersihan. Kebersihan itu apakah diajarkan dalam Islam? Iya. Ada istilah nadzafatunan iman disebutkan. Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan kalau suci itu sekian. Kalau suci berarti berhubungan dengan kata bersih. Pun sama ketika kita belajar data, ternyata ini sudah ada di dalam Al-Quran. Saat Al-Quran itu diturunkan atau dibagikan dalam bentuk kalimat kepada Nabi Muhammad SAW. Pak, mana saya intinya apa ya? Quran surah apa? Ini ada yang sudah pernah coba-coba? Sudah. Quran surah Al-Kahfi ayatnya yang ke-49. Ada yang cium? Bahasa tiga, biasanya yang tahu.
tidak tertulis. Di sini diteruskan ya, gimana? Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan itu ada atau tertulis dalam catatan amal tersebut. Kamu tidak menganiaya seorang suami. Berarti di sini bukti bahwa dalam Al-Quran itu dijelaskan adanya pengumpulan data. Dan apa yang dikumpulkan dalam catatan amal? Catatan amal kita ya, amal kita selama hidup di dunia. Kamu amal baik, amal buruk, kecil, besar, semuanya dicatat. Berarti dikumpulkan datanya, data kebaikan kalian. Oh, siapa Andre tadi pagi ketemu tukang beca? Oh, tadi saya sapi ketemu nenek udah jalan dibantuin. Oh, tadi ada paku di jalan raya mereka membuangnya, memudahkannya. Itu satu perbuatan yang baik kan? Ini sederhana, kecil dan lain sebagainya. Oh, tadi bersalaman dengan guru. Nah, ini tercatat tidak pernah lupa. Jadi hati-hati kalian itu sudah diawasi oleh CCTV yang segalanya. Siapa CCTV-nya? Jadi kalau kalian bulan puasa ya, jadi jangan coba-coba untuk bohong. Oke, dari sini kita kan sudah tahu ya bahwa di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan tentang data, cara pengumpulannya dan lain sebagainya sampai di ayat kesimpulan. Mungkin di sini nggak ketemu di ayat yang lain anak-anak tidak disesuaikan. Kalau nanti dari catatan amal itu banyak yang baik, berarti kesimpulannya dia masuk ke mana? Kalau dari catatan amalnya ini lebih banyak yang buruk, kemudian lebih banyak buruknya masuk ke neraka. Tapi tidak pernah lihat kesimpulan sama persis seperti dalam memiliki suatu data, teman-teman sebuah data itu yang pertama adanya pengumpulan. Setelah dikumpulkan biasanya pengolahan dan setelah itu membaca data. Saya membaca data ini bisa ditulis surat kan? Boleh? Iya, boleh lah membaca data atau menafsirkan data. Ini bisa di nomor 4. Lalu yang keempat, penyajian data atau menyajikan data. Terakhir, menangkap kesimpulan. Sama kayak tadi, Allah itu melalui malaikatnya mencatat segala amal perbuatan kita, pengumpulan data. Lalu kemudian nanti data itu diolah lebih banyak mana ya? Seperti itu. Bacalah datanya lebih banyak yang ini. Kemudian disajikan datanya. Buku kita itu disajikan tadi kan dalam bentuk kitab catatan amal. Lalu kemudian ditarik kesimpulan kalian itu atau kita ini mau ke surga atau mau ke neraka. Kesimpulan ini kalian ketika mau mengetahui jumlah data atau data yang akan kalian kumpulkan, tahap pertama itu pengumpulan data. Caranya ada 5. Ini hanya pengetahuan kita. Ada banyak cara sebenarnya. Kalian bisa cari di buku yang lain ataupun di internet. Cara pertama misalnya dengan wawancara, kalian bisa bertanya langsung
tidak ada yang mau ditanyakan, kita bagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Kelompoknya ini sudah berbagi, nanti diacak kelompoknya. Kelompok 1 Safa, kemudian Tata, Roy, dan Alfir. Kelompok 2 kelompoknya Fairuz, Vivi, kemudian Kasabik dengan Andre. Kelompok yang ketiga kelompoknya Alfir, maaf, Fahri, Baim, siapa lagi? Sebentar. Aman dan juga Raga. Terus kelompok yang terakhir adalah kelompok 4 Arisa, Syafira, Nazil, dan Felisa. Oke, silakan berdiri dulu terkait dengan kelompoknya. Sampai sini. Oke, sudah ya, sudah berkumpul dengan kelompoknya. Baik, kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, kita acak dulu, kita tentukan dulu. Kalian akan melakukan pengumpulan data dengan cara observasi atau pengamatan langsung, atau dengan cara menyebarkan lembar isian angket. Oke, kalau kelompoknya sudah terkumpul ini kan, sekarang kita tentukan dulu kalian akan mengerjakan pengumpulan data berdasarkan cara pengamatan langsung, atau menyebarkan lembar isian angket, atau dengan cara wawancara, atau dengan cara wawancara ya. Baik. Jadi 3 ini nanti ada satu kelompok yang pengamatannya sama. Jadi pengamatan langsung guru akan gunakan 2 kelompok. Dah. Oke. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Silakan perwakilan kelompok ya. Oke, ya. Oke, jangan dorong. Sudah ya. Nah, ini kalian pilih salah satu. Nanti teman-teman kalian masuk ke dalam pengerjaan kelompok yang mengumpulkan data dengan cara apa ya. Baik. Ya, silakan pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 diberi tugas dari Bu Anissa untuk mengumpulkan data-data di kelas 6. Data-datanya tentang cita-cita di kelas 6. Apakah bersedia ya? Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengumpulkan data dan tentang program jutaan siswa kelas 1 di Purworejo. Siapa? Warna. Ya.
kelompok 3 akan mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung. Data yang akan dikumpulkan adalah berat badan, coba kelas 5, minggu 1 Monokerjo. Pak Polo, berapa punya Kalisa? Berapa punya Kalisa? Oke, jangan besar, Kalisa. Berapa baik? Baiknya berapa jadi cek? 40. 40. Udah, masih, yuk. Ini adalah contoh pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung. Jadi di sini kelompok ini mengamati dengan langsung. Angkanya berapa kilo? Jadi kalau ada dari sana tambahnya enak 20 berapa itu? 24 kilo. Kendaraan yang lewat di depan madrasah selama 10 menit.
Indra, data-data sudah bukan dengan cara mewawancarai siswa yang menyukai warna merah ada berjumlah 3 anak. Siswa yang menyukai warna hijau berjumlah 6 anak. Siswa yang menyukai warna kuning berjumlah 5 anak. Siswa yang menyukai warna ungu berjumlah 1 anak. Dan siswa yang menyukai warna biru berjumlah 3 anak. Adalah warna hijau yang berjumlah 6 anak. Warna yang sedikit disukai adalah warna kuning yang berjumlah 1 anak. Ini adalah hasil pengumpulan data yang telah kami lakukan. Berat badan yang paling ringan adalah 20 kilo dengan jumlah 2 anak. Berat badan yang paling berat adalah 25 kilo dengan jumlah 1 anak. Berat badan yang paling ringan adalah 25 kilo dengan jumlah 5 anak. Ini akan memberikan hasil data yang kami temukan. Kendaraan yang melewati di depan madrasah motor. Kendaraan yang paling sedikit adalah sepeda. Sepeda motor yang paling banyak melewati madrasah itu 37. Sedangkan sepeda yang melewati madrasah berjumlah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesimpulan ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kesimpulannya kalian sudah bisa melakukan pengumpulan data? Sudah. Pengumpulan data apa saja yang kalian lakukan tadi? Wawancara. Lagi apa yang kalian lakukan tadi? Pengumpulan data tanya langsung atau pengamatan langsung? Apa lagi? Menyebarkan angket. Lalu apa lagi? Sudah ketiga, karena tadi kita tidak melakukan yang dilakukan oleh kelompok terakhir melakukan apa? Mengamatan langsung juga. Jadi yang kelompok 4 tadi mengamati kendaraan yang lewat di depan madrasah selama 10 menit. Di menit pertama 2 sepeda motornya ada berapa? Itu ya. Lalu kesimpulannya pengumpulan data ini jenisnya, caranya, dapatnya yang kalian ketahui ini. Kemudian setelah mengumpulkan data tersebut akan diolah. Ya dicatat itu adalah suatu olahan, proses mengolah data. Setelah diolah dipisahkan. Kalian memisahkan kan? Nah, yang cita-citanya dokter, yang warna biru ada berapa, yang sepeda motor ada berapa, itu namanya proses mengolah data. Lalu kalian sajikan datanya, ya apa tidak? Ya, disajikan data dalam bentuk apa saja tadi? Ada yang diagram, ada yang tabel, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kalian presentasi di datanya. Presentasi yang di video ya. Presentasi itu namanya proses menafsirkan data. Jadi menyampaikan data yang kalian peroleh. Ada yang data paling besar itu berapa? Apa? Data paling kecilnya atau paling sedikitnya apa? Ya, sambil tadi latihan mengucapkan ini ya, berbicara di depan publik. Oke, baik, sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Ya. Paham? Paham. Tes ya, masih semangat. Tepuk 1, 2, 3. Jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Apa namanya, untuk persiapan besok pelajarannya apa disiapkan. Semoga puasanya lancar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas dipimpin berdoa. Mulai. Bismillah.
Tempat yang dinamakan tempat yang dinamakan.